Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara mengatasi atau cara menonaktifkan sensor pada HP Oppo A15s atau untuk HP Oppo tipe lainnya atau bahkan merek lainnya yang kendalanya itu kalau untuk telepon dia layarnya langsung gelap. Nah, ini bisa kita lihat ya. Sama juga untuk membuka VN pada WhatsApp atau untuk telepon pada WhatsApp sama layarnya langsung gelap, bisa kita coba. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk membuka VN dia layarnya langsung gelap ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Simak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, let's go. Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A15s atau untuk modelnya itu CPH2179 ya. Jadi kendalanya HP ini datang ke counter dalam kondisi kata orangnya kalau untuk telepon itu layarnya langsung gelap ya teman-teman ya. Untuk telepon WhatsApp ataupun di telepon biasa atau buka VN pada WhatsApp itu sama ya, layarnya langsung gelap ya. Bisa kita lihat ya, ini adalah Oppo A15s atau untuk modelnya CPH2179 ya teman-teman ya. Oke, jadi kendalanya HP ini tidak bisa untuk telepon ya. Jadi kalau untuk telepon di telepon biasa atau WhatsApp itu layarnya langsung gelap ya. Atau untuk buka VN itu juga sama ya, layarnya langsung gelap ya. Oke, kita tes langsung, kita tes untuk telepon 112. Bisa kita lihat di sini layarnya langsung gelap ya teman-teman ya. Selanjutnya kita tes untuk buka VN atau untuk telepon pada WhatsApp juga sama ya, layarnya langsung gelap ya teman-teman ya. Oke, kita tes untuk memutar VN pada WhatsApp ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, di sini layarnya langsung gelap ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Perlu diketahui ya, untuk di HP Oppo ini tidak ada setelan atau sensor ya. Settingan sensor itu tidak ada ya. Walaupun kita nonaktifkan itu nggak akan work ya teman-teman ya. Tetap saja mati saat untuk telepon ataupun buka sensor ya. Karena kita juga ngecek-ngecek ya pada channel-channel lainnya, di setting-setting seperti apapun nggak akan bisa work ya. Untuk telepon atau buka VN tetap saja layarnya mati ya. Kalau untuk HP Xiaomi itu masih ada teman-teman ya settingannya yang anti saku itu ya. Namun kalau di HP Oppo tidak bisa ya. Jadi kali ini video ini kita akan membuatkan tutorialnya hingga berhasil ya teman-teman ya. Sebenarnya apa sih penyebab dari matinya layar ini saat untuk telepon ataupun buka VN ya teman-teman ya. Oke, memang benar ya, memang benar itu di sensor, namun tidak bisa kita nonaktifkan ya. Walaupun banyak sekali ya, kita cek di sini masih banyak sekali yang gagal di tutorial teman-teman kita yang lain. Kita aktifkan opsi pengembang ya, misalnya kita buka tentang ponsel lalu kita tap-tap pada nomor kompilasi. Nah, seperti ini kita tap-tap untuk mengaktifkan opsi pengembang ya teman-teman ya. Oke, setelah kita tap-tap kita bisa kembali pada pengaturan, lalu kita cari pengaturan tambahan dan kita cari opsi developer. Oke, kita cari. Nah, ini selanjutnya di sini kita cari yang sentuhan cepat ya teman-teman ya. Kita cari sensor. Oke, kita cari dulu, kita tes ya teman-teman apakah bisa. Nah, ini ya teman-teman ya, sensornya kita aktifkan dulu. Oke, di sensor ini ya kita aktifkan. Selanjutnya kita tes untuk telepon ya, apakah bisa. Setelah kita matikan sensornya, kita tes untuk telepon apakah sudah tidak mati atau tetap mati layarnya. Nah, ini bisa kita lihat ya, layarnya tetap saja mati ya. Atau untuk telepon atau untuk buka VN layarnya tetap mati ya. Jadi untuk setting-settingan di HP Oppo sensornya ini nggak ada ya teman-teman ya, tetap saja mati. Bisa tes. Nah, ini setelah kita tes juga sama aja, untuk membuka VN juga layarnya tetap gelap ya teman-teman ya. Oke, jadi bagaimana cara mengatasinya, pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Pertama itu biasanya ya, kebanyakan itu karena di bagian LCD-nya itu bagian atasnya itu layarnya keangkat atau terlepas ya. Jadi kalian bisa cek ya untuk di bagian atas layarnya atau LCD-nya, terutama di sebelah kanan kamera. Ini adalah letak dari sensor proximity ya teman-teman ya. Oke, kalian bisa cek dulu. Jika terangkat kalian bisa sambil tekan ya. Jika memang hanya terangkat di bagian atas, kalian bisa lemkan ulang dulu ke counter. Kalau kalian nggak ada lem ya, bisa kita lihat di sini baterai HP ini kembung, jadi mungkin mendorong LCD-nya jadi terlepas ya teman-teman ya.
Oke, jika HP kalian tuh belum sempat membawa counter untuk mengelem, kalian bisa sementara kalian bisa ikat karet ya. Nah, ini di bagian layar ini biasanya terangkat untuk di bagian atasnya. Jadi menghalangi ini ya teman-teman ya, laju sensor ke arah kita atau tubuh kita ya teman-teman ya. Jadi tertutupi atau jaraknya itu tertutupi ya teman-teman ya. Oke, jadi solusi yang pertama kalian bisa ikat karet atau solasi dulu ya teman-teman ya, jika belum sempat mengelemnya ya teman-teman ya. Ya saran saya kalau bisa langsung dilem total ya. Kalian kalau nggak mau bawa ke counter bisa kalian lem sendiri ya teman-teman ya. Atau kalian bisa tes dulu ya. Kalian telepon lalu sambil ditekan di bagian atas ya teman-teman ya. Kita tes jika memang belum benar-benar renggang atau memang sensornya itu masih agak normal ya mungkin bisa saja ya. Namun di HP ini bisa kita lihat ya, sudah kita tekan saja tetap mati layarnya teman-teman. Ini menandakan mungkin sensornya yang sudah error atau mungkin jarak layarnya ini ngangkatnya terlalu jauh ya teman-teman. Jadi tetap saja mati saat sambil kita tekan seperti ini ya. Oke, coba di HP kalian sambil tekan gini lalu dites untuk buka VN atau telepon ya. Jika sudah normal ya berarti tinggal dilem saja ya. Namun jika tetap mati, kalian bisa ikuti tutorial ini ya. Ini bisa kita lihat ya. Di sini tetap mati. Oke, kita cari posisi yang pas. Coba kita ulangi kembali, kita tes. Bisa kita lihat ya, di sini layarnya tetap saja mati teman-teman. Oke, jadi bagaimana caranya? Pokoknya disimak terus ya teman-teman ya, jangan skip biar tidak gagal paham. Bisa kita lihat di sini untuk LCD-nya memang sangat parah ini ya, terangkatnya sudah benar-benar lepas total ya teman-teman ya. Makanya dia mengalami sensor. Namun di sini nanti akan kita matikan saja karena posisinya baterainya kembung ya. Jadi walaupun kita lem nanti gampang renggang lagi dan tentunya sensornya mati lagi teman-teman. Oke, langsung saja kita matikan. Nanti ini kita akan tutup sensornya dan kita lem LCD-nya teman-teman ya. Untuk cara membongkarnya sangat mudah, kalian bisa bantu menggunakan minyak kayu putih, lalu bisa dengan plat tipis atau silet, lalu kita buka backdoornya itu menggunakan plastik ini ya teman-teman ya, plastik tipis bekas alas dari anti gores ya teman-teman ya. Oke, kita percepat saja ya untuk proses pembukaannya agar tidak terlalu lama, karena untuk proses bukanya sangat mudah ya, hanya kita seset saja seperti ini. Kalian bisa gunakan minyak kayu putih ya teman-teman ya untuk mempermudah atau melunakkan lem di backdoornya ya. Oke, sudah terbuka ya, sangat mudah sekali. Selanjutnya kita buka bautnya, kita percepat saja untuk proses pembukaan bautnya ya, agar tidak terlalu lama ya teman-teman ya. Oke, kita percepat videonya. Oke, baut sudah terlepas. Selanjutnya tinggal kita buka middle bezelnya teman-teman. Ini kita lepaskan dulu, tutup kameranya. Selanjutnya kita keluarkan SIM cardnya atau SIM tray-nya. Selanjutnya kita buka middle bezelnya ya atau frame-nya teman-teman ya. Oke, kita keluarkan dulu untuk tempat kartunya ya. Oke, selanjutnya tinggal kita buka middle bezelnya atau frame-nya. Sangat mudah sekali, cuma hanya menggunakan kuku saja maka dia sudah terlepas ya teman-teman ya. Tetap hati-hati, tetap pelan-pelan, jangan dipaksa nanti bisa patah. Oke, selanjutnya kita lepaskan mesinnya. Nih, konektor baterai, konektor LCD atau fleksibel dari PCB bawah ya, kita lepaskan semua. Selanjutnya kita lepaskan juga antenanya, hati-hati jangan sampai rontok atau putus ya. Untuk antenanya nanti bisa hilang sinyalnya ya. Oke, nah ini antenanya kita lepaskan dulu. Oke, selanjutnya tinggal kita lepaskan mesinnya. Hanya seperti ini saja untuk prosesnya ya. Oke, nah ini adalah penampakan dari sensor proximity atau sensor dari HP Oppo A15s ya teman-teman ya. Rata-rata letaknya di sebelah kanan bagian kamera ya. Nah ini adalah sensornya. Nanti untuk cara mematikan atau menonaktifkan tinggal kita tutup saja menggunakan isolasi ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita tutup dulu menggunakan isolasi ya atau laban seperti ini. Kita gunting sesuai besarnya sensor ya teman-teman ya, hanya seperti ini saja. Jadi pastikan saat kita pasang mesinnya nanti pastikan labannya atau isolasinya ini tidak terlepas ya, karena kita juga pernah mengalami saat dipasang ternyata masih saja mati layarnya, ternyata untuk isolasinya ini geser ya. Hanya seperti ini saja untuk menonaktifkan atau mematikan sensor proximity pada HP Oppo atau untuk merek lainnya sama seperti ini ya teman-teman ya. Karena kita sudah sangat sering mengalami atau menonaktifkan atau mengatasi layar mati saat untuk buka VN atau telepon ya. Oke, besarannya hanya seperti ini saja. Selanjutnya tinggal kita tempelkan, pastikan menempel dengan kuat, jangan sampai geser saat nanti dipasang ya. Oke, hanya seperti ini saja teman-teman ya.
Oke, ini insya Allah 1000% berhasil ya. Oke, metode ini work untuk HP merek apa saja teman-teman ya. Kalau Oppo ya sama seperti ini, tinggal kalian cari saja bentukannya sensor rata-rata seperti ini ya. Kalau untuk HP misalnya Vivo Y12 itu beda ya, dia pakai fleksibel ya, kalian bisa tutup isolasi di kaki-kaki fleksibelnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita tes ya teman-teman ya. Kita tes, kita pasang-pasang semua ya, kita ikut karet dulu nanti ya teman-teman ya. Kita tes dulu apakah nanti berhasil. Oke, kita percepat saja untuk proses pengetesannya ya, biar tidak kelamaan. Oke, HP sudah hidup, selanjutnya langsung saja kita tes ya. Kita hanya menutup sensornya menggunakan isolasi ban ya. Ini belum kita lem LCD-nya, langsung saja kita tes. Oke. Oke, nah ini bisa kita lihat ya, sudah tidak mati, hanya kita tutup ini ya teman-teman ya, sensornya menggunakan isolasi ban ya. Oke, kita buka VN sekarang, kita tes ya, kita putar atau kita buka VN pada WhatsApp ya teman-teman ya. Waduh, ini nggak ada kartunya, kita coba sambungan dulu ke jaringan WiFi ya. Oke, kita konekkan dulu ke jaringan WiFi karena nggak ada kartunya belum kita pasang ya. Oke, jadi metode ini bisa kita gunakan atau work untuk HP merek apa saja ya. Langsung saja kalian ikuti tutorial ini ya teman-teman ya. Kalau kalian hanya menonaktifkan setting-settingan itu nggak akan berhasil ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu, masih proses loading ya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah terbuka, selanjutnya langsung saja kita tes. Kita buka VN atau kita putar VN ya teman-teman ya, apakah layarnya masih mati. Oke, bisa kita lihat ya, di sini aman, sudah tidak mati lagi setelah kita tutup sensornya menggunakan isolasi teman-teman ya. Oke, jadi kalian bisa terapkan metode ini untuk HP Oppo tipe apa saja atau bahkan merek apa saja. Kalian bisa terapkan metode ini ya, daripada kalian cari tutorial menonaktifkan setting-setting, itu nggak akan berhasil ya teman-teman ya. Contohnya di mesin ini ya, sama aja sensornya letaknya di sebelah kanan ya. Oke, kita cari contoh lagi ya, pokoknya intinya rata-rata bentuknya seperti itu ya kalau untuk sensor ya teman-teman ya. Nah, ini contoh lain, kalau untuk HP Vivo yang tipe kayak 91 ini, dia sensornya ada di fleksibel ya teman-teman ya. Ini kaki-kakinya, jadi kita tutup saja kaki-kaki fleksibel dari fleksibelnya teman-teman ya. Kita cari contoh lain, misalnya ini Vivo Y20 sama bentuknya seperti ini ya, hanya Vivo Y berapa ya, Y91 ya, 93 itu dia menggunakan fleksibel ya. Jadi kita tutup saja ya kaki-kaki atau pin fleksibelnya menggunakan isolasi ban ya. Oke, ini langsung saja kita bongkar kembali ya, karena ini sudah hidup atau sudah aman untuk sensornya. Sekarang kita bongkar-bongkar dan kita lepaskan LCD-nya ya, karena kita akan mengelem LCD-nya. Ini sangat parah sekali, ini lepas total ya LCD-nya, jadi harus segera kita lem ya sebelum nanti fleksibelnya sobek ya. Buat kalian yang LCD-nya lepas seperti ini, harus segera dilem ya teman-teman ya. Kalian bisa beli lem sendiri atau kalian bisa bawa ke counter ya teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu ya untuk sisa-sisa lem yang menempel di tulangannya. Oke, selanjutnya nanti segera kita pasang ya. Oke, setelah bersih untuk sisa-sisa lemnya, langsung saja kita lakukan pengeleman ya teman-teman ya. Pastikan bersih mungkin. Selanjutnya tinggal kita kasih lemnya kita bisa menggunakan B7000 atau merek Mito juga bisa. Jangan lupa untuk LCD-nya juga kita bersihkan ya untuk sisa-sisa lemnya. Oke, kita percepat saja ya untuk proses pengelemannya biar tidak kelamaan ya teman-teman ya. Oke, ini proses pengelemannya teman-teman ya, sedikit-sedikit saja yang penting merata. Selanjutnya setelah tulangannya ini kita kasih lem, lalu di LCD-nya juga kita kasih lem juga ya, sedikit-sedikit saja yang penting merata ya teman-teman ya. Hanya seperti ini saja untuk proses pengelemannya, jangan terlalu banyak nanti bisa melebar ya. Oke, langsung kita lem pada LCD-nya juga ya. Sama seperti tadi ya, kita lem sedikit-sedikit saja yang penting merata. Kenapa kita lem juga pada LCD-nya? Agar bisa segera menempel ya teman-teman ya. Ini adalah letak dari sensornya ya, yang bening itu. Jadi jangan dikasih lem untuk di bagian depan sebelah kanan ya teman-teman ya. Oke, kita lem LCD-nya, selanjutnya langsung saja kita pasang-pasang semua ya. Hanya seperti ini saja, namun tetap saja hati-hati ya saat prosesnya teman-teman ya. Kita percepat sedikit.
Oke, setelah kita kasih lem, kita rapatkan serapat mungkin ya, presisikan, jangan sampai ada yang jendol bekas sisa-sisa lem ya. Jadi pastikan sebersih mungkin ya. Selanjutnya nanti akan kita kasih karet ya. Oke, jadi pastikan untuk solasi bannya tadi yang kita tutup untuk sensornya, pastikan menempel dengan erat, jangan sampai tergeser saat kita pasang mesinnya teman-teman. Oke, langsung saja kita pasang, tetap hati-hati saat proses pemasangannya teman-teman ya. Oke, kita presisikan sepresisi mungkin, jangan sampai miring. Kita pasang fleksibelnya ya, fleksibel LCD, fleksibel PCB yang menuju ke bawah. Selanjutnya kita pasang juga baterainya teman-teman. Oke, ini kita buka dulu untuk plastiknya. Kita tutupkan ke fleksibel LCD-nya. Jangan sampai lupa antenanya juga kita pasang ya teman-teman. Kita pasang juga ini, kita pasang dulu baterainya. Oke. Selanjutnya kita pasang konektor baterai dan kita pasang antenanya, jangan sampai lupa. Nanti kalau lupa masang antenanya nanti nggak ada sinyal ya. Nah ini untuk antenanya, hati-hati, jangan dipaksa, jadi pastikan pas baru ditekan ya. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang-pasang semua. Ini jangan lupa jika kotor kita bersihkan dulu. Untuk kaca kameranya ya atau lensanya kita bersihkan menggunakan cotton bud juga bisa ya, jangan terlalu ditekan, yang penting bisa bersih ya teman-teman ya. Oke, kita bersihkan menggunakan cotton bud. Selanjutnya kita pasang-pasang semua ya. Oke, kita percepat saja ya untuk proses pemasangannya agar tidak terlalu lama ya. Intinya hanya seperti ini ya cara pemasangannya atau pembongkarannya. Oke, setelah kita pasang-pasang semua dan sudah kita pasang baut-bautnya, ini HP sudah rapi, sudah hidup. Selanjutnya kita tes kembali sebelum kita serahkan kepada pemiliknya teman-teman ya. Kartu juga sudah kita pasang. Kita tes lagi untuk telepon ya. Oke, langsung saja kita tes untuk telepon. Oke, selanjutnya kita telepon ya. Kita tunggu apakah layarnya mati. Nah ini sudah aman ya teman-teman ya, sudah tidak mati lagi ya. Jadi seperti inilah teman-teman ya cara mengatasi HP Oppo A15s atau untuk Oppo tipe lainnya atau bahkan merek lainnya yang kendalanya itu layarnya gelap atau layarnya mati saat untuk telepon biasa atau untuk telepon di WhatsApp atau untuk membuka VN pada WhatsApp itu juga bisa ya. Kalian bisa terapkan metode ini ya teman-teman ya. Guys, sekarang kita tes untuk buka VN ya. Atau kita bisa tes ya, kita buat VN baru. Selanjutnya langsung saja nanti kita putar ya. Oke, kita buat VN baru ya teman-teman ya. Apakah nanti layarnya aman atau masih tetap mati layarnya, kita coba saja langsung kita buat VN. Tes. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya langsung kita tes, kita putar apakah layarnya mati. Oke, sudah aman ya teman-teman ya. Di sini sudah aman, layarnya tidak mati lagi atau layarnya tidak gelap lagi ya teman-teman ya. Oke, bisa kita dengarkan di sini ya. Nah ini aman ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah cara menonaktifkan atau cara mematikan sensor pada HP Oppo atau untuk HP merek lainnya. Kalian bisa terapkan metode ini teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini teman-teman ya. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Monggo di share video ini ke teman kalian atau saudara kalian. Siapa tahu HP-nya lagi terjadi seperti ini ya. Untuk telepon atau buka VN layarnya langsung gelap ya teman-teman. Dan buat kalian yang baru menemukan video ini atau baru menemukan channel ini, jangan lupa kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kalian tidak ketinggalan kalau channel seni dan teknologi ini lagi upload video terbaru dari channel seni dan teknologi teman-teman ya. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.